Sobat Civics, perkenalkan nama saya Julius Tilamanua, NIM 213010204003, Prodi PPKN, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas kami mata kuliah filsafat politik. Topik yang saya bahas di sini tentang komunisme, demokrasi, menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. Ini kajian dari Karl Marx. Dalam pembahasan tersebut, dikaji ada beberapa yang harus kita pahami. Yang pertama, A. Pengantar, B. Ajaran Karl Marx, C. Perkembangan Marxisme Leninisme di Uni Soviet. Bagian D. Pandangan mengenai negara dan demokrasi. Bagian E. Demokrasi rakyat. Bagian F. Demokrasi nasional. Bagian G. Kritik terhadap komunisme. Bagian H. Runtuhnya kekuasaan komunis. Kita masuk pada bagian A. Pengantar. Seperti setelah dijelaskan sebelumnya, demokrasi didukung oleh sebagian besar negara di dunia. Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa di samping demokrasi konstitusional beserta macam-macam variasinya, pada akhir abad ke-19 telah timbul suatu ideologi yang juga mengembangkan suatu konsep demokrasi yang dalam banyak hal alinea radikal bertentangan dengan asas-asas demokrasi konstitusional. Bagian B. Ajaran Karl Marx. Pada permulaan abad ke-19, keadaan kaum buruh di Eropa Barat menyedihkan. Kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan, kaum buruh, seperti misalnya upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tenaga perempuan dan anak yang disalahgunakan sebagai tenaga murah, keadaan di dalam pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan. Lanjut, Karl Marx tertarik oleh gagasan dialektik seperti dibentangkan oleh Hegel, karena di dalamnya terdapat unsur kemajuan melalui konflik dan pertentangan. Dan unsur inilah yang ia perlukan untuk menyusun teorinya mengenai perkembangan masyarakat melalui revolusi, diantaranya A. Materialisme dialektis. Dari ajaran Hegel, Karl Marx mengambil dua unsur, yaitu gagasan mengenai terjadinya pertentangan antara segi-segi yang berlawanan dan gagasan bahwa semua perkembangan terus. B. Materialisme historik. Ajaran Karl Marx diartikan sebagai keadaan ekonomi, maka teori Marx juga sering disebut analisa ekonomis terhadap sejarah. C. Perkembangan Marxisme Leninisme di Uni Soviet. Lenin memimpin revolusi pada tahun 1917 dan menguasai Uni Soviet sampai saat meninggalnya pada tahun 1924. Revolusi ini berhasil membentuk diktator proletariat seperti yang dibayangkan oleh Marx. Lenin banyak sekali menulis karangan-karangan yang terkenal, antara lain bagian A. Apa yang harus diperbuat pada tahun 1902, bagian B. Negara dan Revolusi pada tahun 1917, bagian C. Imperialisme, bagian D. Taraf tertinggi dari kapitalisme 1916. D. Pandangan mengenai negara dan demokrasi.
Gagasan komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Hoaks yang di mana-mana dihadapkan dengan aparatur kenegaraan yang dianggap menghalangi cita-citanya berpendapat negatif terhadap negara. Negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksa. Akhirnya akan melenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis. Lanjutan komunisme tidak hanya merupakan sistem politik tetapi juga mencerminkan suatu gaya hidup yang melandaskan nilai-nilai tertentu di antaranya pertama gagasan monoisme sebagai lawan dari pluralisme. Bagian B, kekerasan dipandang sebagai alat yang sah dan harus dipakai untuk mencapai komunisme. Bagian C, negara merupakan alat untuk mencapai komunisme. Mekanisme untuk menyelenggarakan asas-asas ini, yang pertama, sistem satu partai. Bagian B, Soviet tertinggi secara formal memegang semua kekuasaan. Yang ketiga, pemilihan umum dewasa ini. Bagian E, demokrasi rakyat. Menurut peristilah komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Menurut Georgi Dimitrov, seorang tokoh yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Bulgaria, demokrasi rakyat merupakan arah dalam masa transisi yang bertugas untuk mencapai perang negara ke arah sosialisme. Ciri-ciri demokrasi rakyat berbentuk dua antara lain A. Suatu wadah front kesatuan yang merupakan landasan kerjasama dari partai komunis dengan golongan lainnya dalam penguasa. B. Penggunaan beberapa lembaga dipengaruhi di negara yang lama. F. Demokrasi rakyat. Menurut peristilah komunis, demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, dan Yugoslavia serta Tiongkok. Menurut Georgi Dimitrov, seorang tokoh yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Bulgaria, demokrasi rakyat merupakan arah dalam masa transisi yang bertugas untuk menjamin perang negara ke arah sosialisme. Bagian G. Kritik terhadap komunisme. Suatu kritik dan perbedaan pendapat dari kalangan ilmuwan dianggap lebih serius. Andrei Sakharov yang kadang-kadang disebut Bapak Bom Nitrogen Uni Soviet dan Alexander Solzhenitsyn, pemegang hadiah Nobel yang sarjana merangkap menarik, termasuk cendekiawan yang memperjuangkan kebebasan berpikir sebagai sesuatu yang perlu untuk setiap masyarakatnya yang maju. Pada tahun 1975, Sakharov dilarang ke luar negeri untuk menerima hadiah Nobel yang dimenangkannya, sedangkan Solzhenitsyn telah menetap di luar Uni Soviet dan badan kembali ke Rusia pada tahun 1994. Bagian H. Runtuhnya kekuasaan komunis. Keruntuhan terhadap komunisme datang baik dari kalangan non-komunisme dan anti-komunisme maupun dari dunia non-komunis. Kritik terutama ditujukan kepada unsur paksaan dan kekerasan kepada pembatasan atas kebebasan politik, seperti menyatakan pendapat dan kepada diabaikannya martabat perorangan untuk kepentingan umum yang pada hakikatnya ditentukan dan dirumuskan oleh suatu elit yang kecil. Nah, yang menjadi kesimpulan yaitu satu, seperti setelah dijelaskan sebelumnya, demokrasi didukung oleh sebagian besar negara di dunia. Akan tetapi perlu disadari pula bahwa di samping demokrasi konstitusional beserta macam-macam variasinya, pada akhir abad ke-19 telah timbul suatu ideologi yang juga merupakan suatu konsep demokrasi yang dalam banyak hal linear, radikal,
bertentangan dengan asas-asas demokrasi konstitusional. 2. Ciri-ciri demokrasi rakyat berbentuk dua nilai. A. Suatu wadah form kesatuan yang merupakan landasan kerjasama dari partai komunis dengan golongan-golongannya dalam penguasa. B. Penggunaan beberapa lembaga dipengaruhi di negara yang lama. Itu saja hasil pembahasan saya. Sebelum saya tutup, saya mempunyai satu pantun, yaitu beli kain buah kebaya, kebaya merah hadiah pacar. Cukup sekian presentasi saya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi semua. Sekian dan terima kasih.